Oke, pertemuan hari ini saya sedikit banyak mereview saja. Saya akan membahas mengenai marketing dan digital marketing, gitu ya. Eh, oke, oke. Kalau kita ngomongin marketing secara keseluruhan, ya, secara umum gitu ya. Makanya saya di sini, eh, oke, kasih kasih sebuah ilustrasi ya, bahwa strategi marketing itu kan sebenarnya bagaimana caranya menyampaikan value dari sebuah produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Kemudian bisa disalurkan kepada market klasifikasi yang kita tuju menggunakan marketing mix ya. Bapak Ibu pasti sudah paham ya bahwa marketing mix itu terdiri dari 4P. Nanti kita akan bahas secara detail. Kemudian kita juga sudah pernah membahas mengenai Customer Relationship Management Manager atau CRM. Itu adalah satu hal juga yang paling penting juga, khususnya untuk bisa mempertahankan customer kita menjadi loyal ya. Jadi sebenarnya strategi marketing adalah fokusnya mengenai ke lima hal ini, gitu, keempat hal ini, gitu ya. Nah, kita bahas mengenai market klasifikasi. Sebenarnya saya sudah sempat membahas mengenai STP, tapi secara lisan gitu ya, belum secara detail. Sehingga di kesempatan kali ini saya mencoba untuk mendetailkan apa sih sebenarnya segmentasi, targeting dan juga positioning yang merupakan market klasifikasi gitu ya. Sehingga sebenarnya memang dasar dari adanya STP ini adalah ya semua pemilik bisnis, semua industri itu biasanya nggak memiliki kemampuan untuk bisa memuaskan semua orang gitu ya. Sehingga perlu adanya sasaran yang lebih spesifik ya, karena pasti setiap semua bisnis itu memiliki segmentasi target target pasarnya sendiri. Nah, kita ngomongin yang pertama yang disebut dengan segmentasi. Jadi secara teori, segmentasi itu punya beberapa karakteristik Bapak Ibu ya. Ada karakteristik yang memang dibagi dalam hal geografis, demografis, psikografis, dan juga perilaku. Jadi ini adalah karakteristik dalam pembagian segmentasi. Kita akan bahas yang pertama. Contohnya adalah yang geografis. Jadi geografis itu berdasarkan lokasi gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada berbagai macam segmentasi untuk satu industri yaitu televisi ya. Ada yang memang segmentasinya khusus untuk Jakarta aja, ada segmentasinya yang memang nasional, ada yang regional Asia saja, atau ada yang internasional seluruh seluruh dunia ada gitu ya. Nah ini yang kemudian dibagi secara geografis. Industri pun seperti itu gitu ya, di luar televisi ada yang memang dia secara lokal ya, apalagi kalau misalnya toko-toko offline biasanya mereka memang segmentasinya ya lebih banyak geografis gitu ya, antara misalnya satu kota tertentu saja atau bahkan satu kecamatan tertentu misalnya gitu ya, atau bahkan satu kelurahan tertentu. Jadi geografis itu biasanya dibagi berdasarkan lokasi gitu ya. Nah, kalau yang demografis itu dia berbicara mengenai entah itu jenis kelaminnya ya, entah itu usia, apakah ras ataukah agama atau kepercayaan dan juga uh, dan lain-lain ya. Ya pokoknya yang berhubungan dengan apa namanya segmentasi yang demografis ya. Biasanya yang paling sering adalah mengenai jenis kelamin. Produk antara tujuannya segmennya adalah perempuan dan juga laki-laki itu biasanya mereka pasti memiliki dua karakteristik yang sangat berbeda. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita berbicara mengenai demografis ya. Jadi kalau demografis itu berhubungan dengan hal tersebut ya. Kemudian psikografis. Nah, psikografis ini biasanya dibedakan berdasarkan pendapatan, kelas sosial, pekerjaan, dan juga lifestyle. Karena di seluruh dunia saya yakin pasti setiap negara memiliki stratifikasi mengenai kelas sosialnya. Ada yang menengah, ada yang atas, ada yang super atas gitu ya, ada yang ke bawah dan super bawah misalnya gitu. Sehingga segmentasi ini juga dibedakan dalam bentuk kelas sosial. Nah, kalau misalnya Bu
mungkin nggak sih dalam satu jenis produk mereka memiliki segmentasi lebih dari satu, psikografis dan juga demografis, itu juga mungkin terjadi gitu ya. Misalnya satu segmen tertentu mereka memang segmennya terhadap wanita khusus yang memiliki pekerjaan sebagai istilahnya apa ya? Misalnya kita ngomongin wanita karir gitu ya, mereka memang memiliki lifestyle gaya hidup sehat. Nah, itu juga bisa memiliki lebih dari satu segmentasi gitu. Jadi segmentasi itu dalam satu produk bisa memiliki lebih dari satu segmen. Kemudian selanjutnya adalah segmentasi perilaku. Nah, kalau perilaku nih ngomonginnya mengenai kebiasaan dan juga hobi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa merek yang memang mereka pastinya memiliki segmennya sendiri gitu kan. Khususnya untuk WRP dan Elmen ya. Jadi mereka kalau yang WRP di sebelah kiri karena dari gambarnya saja kita sudah paham, oh ini adalah produk yang dikhususkan untuk wanita yang ingin menguruskan badan gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin produk ataupun jasa sekalipun ya, itu pasti segmentasi itu berhubungan sekali dengan identitas sebuah produk, entah itu logonya, entah itu desain produknya, itu biasanya pasti akan disamakan gitu ya dengan segmentasi pasarnya. Kalau elemen ini biasanya untuk kelompok orang yang memiliki badan lebih berotot gitu ya. Emang ada bu laki-laki yang seperti itu ya banyak ya. Walaupun nggak banyak tapi pasti ada. Sehingga segmentasi pasarnya memang spesifik gitu ya terhadap orang-orang yang memiliki kebiasaan gitu ya. Oke, nah kalau misalnya kita sudah menentukan segmentasinya, biasanya akan lebih spesifik lagi targetnya siapa gitu ya. Ya, targeting itu memfokuskan pada upaya komunikasi pemasaran pada satu segmen kelompok yang lebih spesifik. Nah, untuk targeting sendiri ada beberapa tipe ya. Ada yang targetingnya memang single segmen gitu ya. Ada yang selektif spesialisasi, ada yang market spesialisasi, produk spesialisasi atau full market coverage gitu ya. Jadi kita udah nentukan segmennya wanita, semua jenis wanita pokoknya gitu ya. Entah itu ibu-ibu, entah itu wanita karir, itu full market coverage. Kita bahas satu-satu. Contoh misalnya, ini adalah salah satu contoh targeting yang single segmen. Jadi benar-benar spesifik sekali. Salah satunya adalah potong rambut khusus untuk anak-anak gitu ya. Apalagi misalnya anak-anaknya khusus yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi dia benar-benar single segmen ya. Demografisnya jelas ya. Kemudian targetnya hanya single satu aja ya, spesifik kepada satu segmen pasar yang sangat spesifik. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah contoh yang selektif spesialisasi. Jadi, produknya memiliki beberapa varian yang ditunjukkan untuk kelompok pasar berbeda. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin Exosuki, ya, ini adalah salah satu restoran yang dia memiliki dua segmen. Kalau yang Exosuki biasa, ya, itu segmennya adalah, kita bisa bilang menengah ke atas lah. Tapi kalau Exo Cuisine Express, ada expressnya, itu kita bisa ngomong menengah gitu ya. Jadi kadang satu merek, satu brand itu bisa mereka memiliki dua. Ya, kita sebut saja Toyota dan juga Alphard misalnya ya. Walaupun kita tahu Alphard, walaupun kita tahu Lexus itu kan bagian dari Toyota, tapi mereka memiliki brandingnya sendiri gitu ya. Karena kita tahu Toyota, Alphard dan juga Lexus mereka memiliki target pasar yang berbeda. Gitu ya. Nah, kalau ini market spesialisasi, jadi ada satu jenis produk yang dipasarkan pada satu jenis pasar spesifik. Siapa pasar spesifiknya? Wanita, ya gitu ya. Wanita yang seperti apa ya? Nah, ini wanita tuh karena sekarang itu menjadi target pasar yang banyak sekali dibidik gitu ya. Karena wanita ini merupakan pangsa pasar yang sangat empuk gitu ya. Banyak problemsnya. Mulai usia 30 tahunan udah mulai banyak problems gitu ya. Yang kulitnya berkerut gitu ya, apalagi habis melahirkan, badannya udah nggak ramping lagi gitu ya. Habis menyusui, rambutnya rontok semua. Nah, tadi tuh ada yang menyusui itu pasti juga merasakan hal-hal yang saya rasakan gitu ya. Wanita ini cukup banyak lah problemsnya sehingga produknya bisa sebanyak ini gitu ya Bapak Ibu. Ada yang untuk dieti gitu ya, ada yang untuk new mom ya. Jadi kita itu memiliki banyak produk dan banyak problem. Nah, dari problems itu adalah
sebuah peluang ya untuk para industri yang kemudian bisa membuat produk khusus untuk istilahnya melayani pangsa pasarnya untuk wanita gitu. Nah, kalau yang tadi market spesialisasi, ini adalah produk spesialisasi. Jadi satu produk dipasarkan pada beberapa jenis pasar yang berbeda ya. Kita ngomongin di sini iPhone ya. Jadi iPhone ini ada beberapa produk spesialisasi. Ada yang khususnya misalnya music gitu ya. Dia memiliki produk iPod khusus untuk music ya. Atau mungkin handphone. Dia juga punya produk spesialisasinya adalah handphone yang bisa dipakai di berbagai jenis pasar yang berbeda. Walaupun saya yakin pasar yang berbedanya tetap ke atas lah, dan menengah ke atas lah, gitu ya. Kalau ini full market coverage ya, jadi penguasaan terhadap seluruh pasar untuk satu kategori produk gitu ya. Salah satunya adalah motor. Jadi kita tahu kalau motor itu mereka targetnya hampir full ya. Walaupun mungkin satu jenis motor memiliki segmennya sendiri-sendiri. Jadi kalau targeting itu bisa semuanya. Tapi kalau segmen biasanya bisa pilih satu atau dua gitu ya di antara segmentasi tersebut. Oke. Nah, kita masuk market klasifikasi yang selanjutnya, yaitu adalah positioning. Jadi positioning itu merupakan strategi dalam menempatkan suatu brand atau barang atau jasa di benak pelanggan. Jadi ketika kita sudah tahu, oh segmentasi kita ternyata perempuan, dan kemudian target pasar kita misalnya market spesialisasi gitu ya, semua perempuan, maka positioning produk kita terhadap target pasar kita harusnya sesuai dengan keinginan, kebutuhan gitu ya dari seorang wanita gitu ya. Entah itu dari desainnya gitu ya, pemilihan warna gitu ya, pemilihan rasa ya. Itu harusnya dispesialisasikan hal-hal yang memang disukai oleh wanita gitu ya. Wanita misalnya lebih suka rasa stroberi dibandingkan rasa coklat atau rasa kopi. Nah, itu kemudian bisa dilakukan positioning. Nah, ini adalah satu contoh misalnya kita tahu BMW itu memiliki segmentasinya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin segmen atas ya, orang-orang yang masih senang ya, orang-orang kalangan atas yang masih senang untuk nyetir sendiri gitu ya. Tapi mereka nyetirnya maunya mobil mewah, biasanya mereka lebih senang pakai BMW gitu ya. Tapi ada juga segmen tertentu yang dimana memang mereka memiliki fokus utamanya adalah family gitu ya. Khususnya untuk mobil-mobil yang memang difokuskan untuk family car gitu ya. Sehingga brand Volvo ini merupakan salah satu brand yang memang mereka memiliki segmentasinya untuk family ya. Dia menciptakan produk mobil yang aman sekali untuk anak-anak walaupun mereka duduknya di belakang gitu ya. Nah, kemudian ada juga segmen khusus dari Starbucks di mana mereka mempositioningkan dirinya gitu ya sebagai segmennya adalah para bisnismen yang sangat edik terhadap kopi gitu ya. Dan sebenarnya mereka menciptakan sebuah produk kopi yang premium dan juga gampang untuk dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita lagi beli Starbucks ya, kemudian kita lagi di dalam, misalnya masih di dalam store-nya Starbucks gitu ya, mereka mengklaim bahwa Starbucks itu kalau dimiringkan itu kopinya nggak akan tumpah gitu. Jadi mereka mengklaim bahwa Starbucks itu aman banget untuk diajak mobilitas gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke toko baju ya, biasanya kan suka nggak boleh tuh membawa minuman ya kan, ada posternya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke toko baju bawanya Starbucks, mereka mengizinkan karena mereka sudah paham bahwa Starbucks itu gelasnya didesain supaya mereka tidak tumpah gitu ya. Dan itu salah satu marketing lah ya istilahnya, salah satu segmentasi positioning yang memang diinginkan oleh Starbucks. Nah, kalau misalnya kita ngomongin selanjutnya, tadi kita udah ngomong market klasifikasi ya, kita selanjutnya adalah menciptakan sebuah value ya, menciptakan value khususnya ya bagi pelanggan gitu ya, ditujukan oleh pelanggan kita. Kita bisa menciptakan value itu melalui
tiga hal ini ya. Apakah itu value di dalam brand produk kita, apakah itu value dari service yang kita berikan, ya, pelayanan, apakah itu value dalam proses kita penyampaian jasa gitu atau produknya. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau misalnya kita ngomongin mengenai value yang kita ciptakan dalam sebuah brand, di mana kekuatan sebuah brand ini kan ditentukan dari keberhasilan dan juga kegagalan dalam sepanjang siklus hidup brand. Riwayat hidup brand menentukan value-nya, gitu ya, menentukan value produk di mana pelanggannya mereka itu positioning-nya berada. Ya. Nah, ini ada beberapa istilah gitu ya. Kok bisa sih rame padahal makanannya biasa aja gitu ya. Ah, cuma menang nama. Ya, ini merupakan salah satu bentuk ya fakta gitu ya bahwa terkadang ada produk yang mungkin rasanya dibandingkan dengan produk lain lebih enak produk yang tradisional tadi gitu ya. Misalnya nih, kalau kita ngomongin ayam gitu ya, mungkin ayamnya McDonald atau ayamnya KFC itu tidak lebih enak dibandingkan ayam geprek yang ada di pinggir jalan mungkin langganan kita gitu ya. Kalau di Kota Malang biasanya geprek cak apa gitu ya atau geprek-geprek lainnya lah yang mungkin rasanya lebih enak gitu ya karena sambelnya tuh sambel matah gitu ya atau sambel yang asli gitu ya bukan saus tomat. Tapi kok bisa ya KFC rame ya kita ngomongin branding sekali lagi brand. Jadi memang mereka menciptakan value-nya dalam brand tersebut gitu ya. Ada sebuah fenomena lucu gitu ya anak-anak yang kemudian dia dikasih makanan yang dalamnya sayur sebenarnya tapi dibungkus oleh kertas yang tulisannya McDonald dia bisa makan dengan lahap karena dia ngerasa McDonald itu pasti makanan yang enak gitu kan jadi brandnya sudah sangat kuat sekali. Oke. Nah, ada juga yang memang brandnya biasa, tapi servisnya luar biasa. Nah, ini pasti banyak juga nih Bapak Ibu yang bisa cerita nih. Bisa menemukan hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, servis itu sebenarnya juga bagian dari produk ya. Jadi, walaupun mereka misalnya jenis industrinya adalah produk, tapi biasanya mereka juga memperhatikan pelayanan yang diberikan. Ya. Karena servis itu kan sesuatu yang nggak kelihatan, tapi bisa dirasain. Dan justru terkadang servis ini mempengaruhi kepuasan pelanggan gitu ya. Karena kalau kita ngomongin produk misalnya elektronik gitu ya, kulkas saja deh gitu ya. Kulkas itu kan ya antar merek A dengan merek B yang nggak ada sesuatu yang misalnya memiliki perbedaan gitu ya. Tapi kenapa sih banyak orang yang lebih senang beli kulkas merek LG dibandingkan merek yang lain misalnya gitu ya? Karena ya salah satunya biasanya adalah pelayanan dan biasanya yang dilakukan adalah pelayanan pada saat pembelian dan juga pelayanan after sales-nya itu yang paling penting juga tuh gitu ya misalnya kalau produknya rusak atau butuh servis kita tuh bisa lebih mudah gitu ya untuk mendapat pelayanan di hal tersebut gitu ya. Oke, ada yang mau sharing mungkin ya kira-kira apa sih pengalaman Bapak Ibu yang produknya biasa aja sebenarnya ya atau produknya sama aja tapi servis yang saya dapatkan luar biasa gitu ya. Pengalaman menarik apa yang pernah Bapak Ibu rasakan? Ada yang mau sharing mungkin? Oke. Oke, kemudian yang ketiga adalah proses ya. Jadi kalau kita ngomongin proses ya biasanya ini adalah salah satu kesatuan ya dalam menciptakan sebuah value yang tinggi bagi pelanggan dan akan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap suatu barang atau jasa. Jadi proses itu kalau misalnya kita lihat dalam sebuah jasa, ya mulai dari awal sampai benar-benar orang itu, konsumen kita merasakan jasa yang kita berikan. Jadi prosesnya itu juga bisa menciptakan sebuah value. Jadi kalau misalnya kita ngomongin target pasar, marketing mix, ya berhubungan dengan 4P yang tadi saya jelaskan gitu ya. Saya sebutkan, sorry. P yang pertama adalah produk, P kedua place, P ketiga promotion, dan price. Oke. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Marketing mix ini adalah salah satu yang harus banget dikuasai oleh para pemasar ya. Yang pertama adalah produk ya. Jadi kita bisa melihat apakah produknya itu memiliki desain yang bagus ya, unggul, kualitas yang baik, fitur yang mungkin lebih
lengkap dibandingkan produk lain yang sejenis ya, atau memang kita ngomongin mengenai garansi yang diberikan. Jadi ornamen dari produk itu tidak hanya produknya saja gitu, tapi kita bisa melihat indikator-indikatornya yang seperti tadi saya sebutkan. Ya. Nah, kalau place itu sebenarnya bukan tempat ya. Jadi bukan kita memilih lokasi gitu ya. Tapi place itu lebih kepada saluran distribusi. Jadi dalam marketing mix, place itu adalah saluran distribusi. Nah, sebuah industri biasanya memiliki strategi saluran distribusi melalui beberapa channel. Ada yang memang mereka menggunakan distribusi tidak langsung. Biasanya mereka menggunakan retail. Ada yang mereka memang distribusinya melalui internet full. Ada loh gitu ya. Yang memang dia nggak punya toko, dia hanya melalui penjualan online. Atau distribusinya mereka bikin sendiri gudangnya gitu ya. Gedungnya. Kemudian mereka bikin sendiri tokonya ya. Mereka sehingga menjual ya di retail tersebut hanya menjual produknya brand mereka sendiri gitu. Itu juga seperti itu ada. Atau mungkin ada yang menjual produknya di airport ya dan juga lain-lainnya. Jadi saluran distribusi itu kira-kira mereka memilih mau menjual produk atau jasanya di mana. Dan itu biasanya disesuaikan dengan segmentasi dan juga target pasarnya. Ya. Dan juga price. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin price itu biasanya ada strategi-strategi tertentu ya. Ada yang memang strategi pertama itu adalah skimming price. Jadi skimming price itu biasanya penerapan harga yang lebih murah gitu ya, yang memang difungsikan untuk pada saat launching. Kenapa sih kalau pada saat launching harga yang ditawarkan tuh biasanya cenderung lebih murah dibandingkan harga non launching yang sebenarnya gitu ya, karena pastinya mereka ingin mendapatkan market share yang lebih luas dulu gitu ya. Strategi harga ini banyak sekali dilakukan pada startup yang baru mulai gitu ya. Mereka biasanya menginginkan pangsa pasar dulu yang lebih luas dengan memberikan harga yang sangat murah gitu ya. Mungkin harganya biasa tapi promonya yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan harga yang murah karena ya mereka ingin mendapatkan market share-nya dulu. Nah, baru kemudian selanjutnya sudah dapat market share, mereka akan menggunakan strategi yang kedua yang disebut dengan penetrasi. Apa itu penetrasi? Gimana caranya supaya customer yang kita udah tadi dapat di awal dengan kita kasih harga murah membuat dia untuk bisa beli lagi gitu. Jadi strateginya lebih ke bawah gitu ya. Kalau skimming itu mereka biasanya ke kanan melebar, tapi kalau penetrasi itu lebih ke bawah. Yang sudah ada customer-nya, sudah jadi customer kita, yang sudah pernah merasakan jasa kita, membeli produk kita, gimana caranya beli lagi terus dan beli lagi gitu ya. Itu disebut dengan penetrasi. Nah, kalau di produk seperti ini ya, strategi seperti ini biasanya harganya itu bisa istilahnya dibandingkan gitu ya, dipaketin misalnya atau memang yang strategi selanjutnya menggunakan price diferensiasi gitu ya. Ini contohnya adalah tiket. Mereka memberikan harga yang berbeda untuk lokasi tempat duduk yang berbeda. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata Diamond itu harganya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Pastinya memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Kalau nonton konser pasti lebih depan lah gitu ya. Harganya juga lebih mahal. Biasanya Diamond paling mahal ini dia juga ada bisa foto bareng gitu. Biasanya seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah promosi ya. Jadi promosi itu bisa memiliki indikatornya juga ya. Kalau kita ngomongin promosi, kita ngomongin marketing ya, sebenarnya tidak hanya endingnya adalah jualan produk aja gitu ya. Tapi gimana juga kita ngomongin mengenai advertisingnya ya, iklan-iklan yang mau kita pakai. Kemudian kita strateginya itu mau menggunakan advertising yang seperti apa gitu ya. Apakah hanya digital aja, apakah masih melalui brosur gitu ya, atau melalui televisi atau radio. Nah, advertising ini biasanya strateginya disesuaikan dengan segmen pasarnya. Kalau misalnya kita ngomongin segmen pasarnya adalah para Gen Z gitu ya, yang sosial ekonominya ke atas sekali gitu ya,
mungkin jarang sekali produk-produknya advertisingnya melalui televisi gitu ya, atau melalui radio gitu ya. Biasanya melalui YouTube ya, benar-benar digital marketing dan spesifik gitu ya, kepada konten-konten yang memang biasanya ditonton sama orang-orang yang berada di sosial ekonomi atas gitu ya. Eh, Mungkin Bapak Ibu di sini ada nggak ya pernah nonton YouTube kemudian ada iklannya mobil Porsche gitu ya atau mobil Ferrari gitu ya. Itu kan biasanya mereka kan mensegmen orang-orang yang bisa nonton iklannya ya memang sesuai dengan segmennya gitu ya. Biasanya kalau senang lihat otomotif gitu ya, video-video otomotif itu biasanya masih dapat tuh iklan-iklan yang seperti itu. Ada juga promosinya menggunakan direct marketing ya memang secara langsung entah itu mereka menggunakan SPG ya jadi menempatkan sales promotion girl atau sales promotion boy di tempat mereka berjualan langsung ya. Kemudian menggunakan sales promosi, public relation dan juga personal selling. Jadi sebenarnya direct marketing, sales promosi dan juga personal selling itu mirip-mirip gitu ya. Hanya biasanya platformnya saja yang berbeda. Oke, nah ini kegiatan promosi advertising ya. Jenisnya berbeda berdasarkan ada yang berdasarkan media seperti media cetak, audio visual, radio, mobile dan web based ya. Biasanya kalau di web based itu advertising yang pop up itu juga merupakan salah satunya adalah advertising. Kalau sales promotion ya dia biasanya menggunakan promosi dengan sistem insentif ya. Entah itu tujuannya pasti meningkatkan penjualan tapi sifatnya adalah jangka pendek ya. Jadi untuk meningkatkan penjualan pada bulan tertentu saja gitu ya, atau meningkatkan penjualan pada saat ngabisin stok aja, biasanya pakai diskon buy one get one, pakai poin atau cashback. Ya. Jadi ini adalah salah satu strategi-strategi sales promotion. Nah kalau direct marketing ya promosi langsung pada individu yang menjadi sasaran. Nah ini yang banyak sekali dipakai gitu ya, karena dirasa direct marketing ini lebih spesifik. Salah satunya adalah email, surat, ya kayaknya udah nggak pakai lah, email gitu ya. Sales visit, SMS, Instagram, Facebook, Twitter ya. Jadi beberapa media sosial yang sekarang bisa dijadikan ajang untuk advertising ya. Ini juga merupakan salah satu cara untuk bisa memperkecil target pasarnya gitu ya, memperkecil biaya untuk marketingnya dan mereka bisa fokus pada sasaran yang ingin dituju. Jenisnya bisa pakai katalog ya, newsletter, kuesioner dan juga lain-lain. Nah, kalau PR ya, public relation, nah ini mungkin yang bagian PR bisa cerita lagi nih nanti ya. Memang fungsinya itu menjaga hubungan baik perusahaan dengan pelanggannya. PR juga bisa sebagai media promosi ya, atau disebut dengan marketing public relation ya, di mana keunggulan adanya perusahaan punya PR yaitu lebih kepada efektivitas di biaya gitu ya. Dan biasanya mereka tidak menggunakan hard selling yang tidak banyak orang senang dilakukan hard selling. Jadi daripada hard selling mending jalin relasi yang baik aja, hubungan yang baik gitu ya. Ya tujuannya ya mau nggak mau pasti repeat order gitu ya, tapi kan nggak hard selling gitu ya, nggak ada yang memaksa lah untuk membeli ya, tapi kita hanya membangun relasi yang baik gitu, hubungan yang baik. Nah, ini adalah tugas dari public relation. Ya. Kalau personal selling ya biasanya promosi lewat strategi ya, jadi personal relationship building. Level involvement-nya lebih tinggi, biasanya digunakan untuk produk yang relatif mahal atau produk-produk yang tailor-made. Jadi produk-produk tailor-made ini adalah produk-produk yang bisa di-custom. Jadi kalau misalnya kita ngomongin produknya kita bisa di-custom, harganya agak mahal, itu kita bisa menggunakan strategi ke personal selling gitu ya. Jadi insurance termasuk di sini, personal selling ya. Karena insurance tuh banyak produknya dan bisa disesuaikan. Jadi bisa di customize sesuai dengan kebutuhannya. Dan harganya mahal. Oke, nah itu tadi adalah singkat ya mengenai marketing. Nah, kalau kita ngomongin digital marketing ya, sebenarnya jet set ya, betul.
sebenarnya ada satu ini kan oke. Sebenarnya ada satu teori kebutuhan yang pernah saya jelaskan ya, Maslow, teori Maslow mengenai teori kebutuhan manusia. Nah, ternyata ada tambahan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya teori Maslow yang pada umumnya dia startnya di psikologi, tapi ternyata di bawah psikologi basicnya gitu ya adalah wifi dan juga baterai. Ya, zaman sekarang manusia mungkin hampir seluruh manusia membutuhkan wifi ya agar bisa selalu online dan juga baterai dari gadgetnya masing-masing. Jadi ini adalah standar ya paling dasar lah kebutuhan manusia zaman now, gitu ya. Oke, nah the new hierarchy of need. Jadi ini adalah sebuah teori kebutuhan yang baru. Nah, kalau kita ngomongin mengenai generasi, ya, jadi generasi Y adalah generasi yang lahir tahun 1980 sampai tahun 1995 ya. Jadi ini saya masih termasuk nih generasi Y. Dan saya yakin Bapak Ibu mungkin masih ada di generasi ini ya. Ya nggak sih? Kayaknya masih muda-muda semua sih. Nah, kalau kita ngomongin generasi Y ini ya, yang disebut juga millennials ya, atau nexters, atau digital generation, atau net generation ya, usia-usia di mana mereka saat ini sekitar usia 18 tahun sampai 34 tahun ya. Sekarang usia saya 32 tahun. Nah, generasi saya gitu, generasi seperti ini, itu sayangnya memang saat ini sedang mayoritas Bapak Ibu ya. Jadi populasinya sedang mengungguli gitu ya di Indonesia dan bahkan di berbagai macam negara. Jadi kita sedikit banyak haruslah mempelajari mengenai generasi Y ini. Khususnya ketika produk kita memang memiliki target pasar utamanya adalah generasi Y. Nah, sebenarnya seperti apa sih generasi Y ini gitu ya? Digital native ya, di mana mereka memang ya lahirnya udah di tengah era teknologi ya. Kita semua lahir atau mungkin besar lah ya di industri sudah masuk 4.0 gitu ya. Kita ngomongin industri 4.0. Di mana industrinya hampir seluruh industri sudah menggunakan teknologi. Entah itu IoT, entah itu Internet of Things ya, IoT ya, Internet of Things ya, big data gitu ya. Kita udah ngomongin data, kita sudah menggunakan big data dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya. Dan ternyata memang keuntungannya adalah kita tuh generasi Y ini lebih toleransinya tinggi terhadap perbedaan ya. Jadi kalau kita melihat sebuah perbedaan itu kita bisa lebih toleransi gitu ya. Nggak terlalu aneh mungkin melihat sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa ya kebiasaan-kebiasaan orang pada umumnya gitu ya. Kebiasaan orang pada umumnya gimana ya sih? Misalnya ya zaman-zaman sebelum generasi Y mungkin menjadi PNS merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat dibanggakan gitu ya. Tapi saya melihat di generasi Y mungkin hal tersebut sudah tidak menjadi sesuatu hal tujuan utama mereka gitu ya ketika mereka memilih untuk berkarir gitu ya. Faktanya banyak sekali PNS-PNS baru yang akhirnya mengundurkan diri ya ketika tahu mungkin gajinya berapa gitu ya dan mereka harus ditempatkan di daerah-daerah yang mungkin mereka nggak tahu itu di mana gitu ya dan mereka lebih adaptif terhadap perubahan. Nah ini yang memang sangat menguntungkan sekali gitu ya dan saya yakin Bapak Ibu juga merasa untuk mau nggak mau gitu ya adanya pembelajaran online gitu ya semua serba online, pelayanan juga serba online ya. Jadi sekarang saya merasa semua industri itu pelayanannya sudah mulai dibuat online gitu ya. Kemarin saya bikin paspor aja sudah online semua, paspor online ya. Jadi paspor online lebih gampang ya. Jadi kita nggak perlu bawa dokumen-dokumen ke imigrasi ya. Kita cukup punya scan-nya aja semua, kita upload dan itu bisa kita lakukan di rumah gitu ya. Kemudian setelah semuanya lengkap, kita dikasih nomor, dikasih hari, dikasih jam kapan kita harus datang ke imigrasi. Setelah itu selesai, paspor bisa langsung jadi ya. Jadi menurut saya semakin teknologi digital itu semakin baik ya, maka pelayanan pun harusnya semakin istimewa. Kemudian generasi Y ini juga
memiliki fokus gimana caranya fleksibilitas ya. Makanya kalau misalnya sebuah industri gitu ya dibuat sebuah kantor yang memang kebanyakan didominasi generasi Y, biasanya mereka membutuhkan sesuatu yang lebih fleksibel gitu ya. Sesuatu yang lebih mandiri, yang bisa multitasking dan juga demanding. Nah, ini demanding nih menurut saya agak sedikit negatif gitu ya, karena kita banyak maunya BM ya. Kalau kalau yang dihasilkan nggak sesuai dengan ekspektasi, biasanya kerjanya agak anggot-anggotan gitu ya. Beda sama generasi-generasi yang di atas kita, mungkin mereka lebih sangat loyal, walaupun mungkin income yang dihasilkan per bulan tidak seberapa gitu ya, tapi mereka tidak banyak maunya gitu ya. Pokoknya kalau itu menjadi tanggung jawabnya, ya mereka kerjakan dengan sepenuh hati. Dan yang paling jeleknya lagi, generasi Y ini adalah generasi yang percaya diri, tapi paling nggak percaya sama proses ya. Mereka biasanya lebih senang sesuatu yang instan. Makanya banyak sekali akhirnya generasi yang terjebak dengan investasi bodong gitu ya. Dibilang bisa tajir secara instan ya, bisa punya barang mewah A, B, C secara instan hanya dengan investasi yang bisa dilakukan tanpa harus bekerja. Itu kan iming-iming yang luar biasa gitu ya. Nggak usah kerja, Pak, investasi bisa beli barang-barang mewah. Akhirnya mereka tergiur dengan hal tersebut. Tidak percaya pada proses, pengennya instan. Nah, kalau misalnya kita berbicara atau menemui generasi-generasi seperti ini, ya biasanya mereka itu suka banget sama sesuatu yang baru. Makanya kenapa ada satu strategi marketing yang baru juga khusus untuk melayani generasi Y, yaitu adalah experience study gitu ya. Bagaimana menciptakan sebuah experience, karena memang secara kebutuhan generasi Y itu senang sesuatu yang baru gitu ya. Senang sesuatu yang bisa membuat mereka nggak jadi FOMO gitu ya, nggak jadi ketinggalan ketinggalan zaman ya. Karena banyak generasi muda ini takut banget ketinggalan zaman atau FOMO, fear of missing out ya, FOMO. Jadi bahasa kerennya sekarang FOMO. Ya. Kemudian strong emotional drivers ya. Jadi punya apa ya istilahnya strong emosional ya, yang bisa apa ya istilahnya mereka kemukakan. Lebih independen, lebih narsis, dan secara network, secara digital itu lebih kuat gitu ya. Jadi lebih mudah menggunakan digital untuk menjalin network. Nah, ini kalau kita lihat marketing dari model lama dengan model baru, ya, di mana model lama itu mereka lebih banyak menginterruption, jadi ganggu gitu ya. Tipe-tipe marketing zaman lama itu kan adalah ya sifatnya mengganggu gitu ya. Entah itu dia tiba-tiba muncul, entah itu tiba-tiba dia telepon nggak jelas gitu kan. Itu kan sesuatu hal yang iya negatif banget gitu kan. Marketing itu kan sesuatu hal yang konotasinya negatif gitu ya. Karena ya itu tadi old model, dia lebih kepada mengganggu gitu ya. Tiba-tiba telepon, kemudian minta waktunya, kemudian nawarin kartu kredit, ngomongnya cepet banget gitu ya. Terus tiba-tiba kita kalau ngomong iya 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 aja, langsung kartu kreditnya udah jadi gitu ya. Kayak kayak terperangkap istilahnya. Nah, kalau marketing yang seperti itu kayaknya udah susah gitu ya diterapkan oleh generasi-generasi baru ya atau zaman-zaman sekarang. Sehingga marketing yang sekarang itu lebih kepada engagement gitu ya. Gimana menciptakan sebuah engagement ya atau hubungan gitu ya. Kalau yang old model itu adalah reaction, kalau yang new model kita lebih interaction. Jadi lebih banyak komunikasinya. Old model adalah heavy users, jadi orang-orang apa namanya pengguna, tapi kalau misalnya new model dia lebih kepada partisipan. Big promises, personal gesture, jadi kalau old model harus menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk gitu ya, baru bisa mudah terjual gitu ya. Kalau yang new model dia lebih kepada personal gesture, jadi kebutuhan solving the problems ya sesuai dengan kebutuhannya. Passive customer, kalau new model dia lebih kepada active co-creator. Ya. Oke, nah ini yang kedua ya, kita ngomongin digital marketing, ada yang disebut dengan digital of everyday life ya. Jadi sekarang semuanya sudah
uh, apa namanya serba digital untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan kita mau ke suatu tempat tertentu saja ya sekarang sudah ada Google Map-nya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya Google Map yang ada di satu mobil mewah ya. Ternyata tidak lebih akurat dibandingkan Google Map yang ada di Google, yang ada di handphone ya, di iPhone gitu ya. Sekarang zaman sekarang yang penting adalah real data dan juga ketepatan. Oke, ini ada beberapa startup yang muncul ya, khususnya di bidang marketplace dan juga transportasi online. Kalau kita ngomongin startup, kira-kira apa sih yang ada di benak Bapak Ibu mengenai startup? Kenapa ada perusahaan yang dibilang perusahaan bisnis biasa gitu ya? Ada juga yang disebut dengan startup gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong bisnis kopi, kopi kenangan yang lagi happening gitu ya. Bapak Ibu mungkin ada yang paham, ada yang enggak, tapi kopi kenangan itu sekarang sudah menjual produknya di beberapa retail seperti Indomaret dan juga Alfamart. Dan dia disebut sebagai salah satu startup di bidang kopi. Menurut Bapak Ibu, kapan sih sebuah bisnis itu dikatakan startup? Atau apa sih sebenarnya pengetahuan yang Bapak Ibu pahami mengenai startup? Nah, saya mau sharing sedikit ya, karena menurut saya di era digital ini kita sudah tidak asing lagi gitu ya dengan ucapan atau istilah-istilah startup. Menurut Bapak Ibu apa startup itu? Nah, ini Pak Lukman juga kan orang IT nih. Boleh jawab nih. Kira-kira apa sih bedanya bisnis biasa dan juga startup? Nah, oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang punya atau pernah ikut training mengenai startup gitu ya? Ngomongin mengenai startup tuh pernah dapat mata kuliah khusus mengenai startup. Oke, ada yang bisa sharing? Pak Ludi deh. Ini kan Perusahaan milenials. perusahaan yang baru merintis ya, yang baru berdiri dengan biasanya ada suntikan dana dari investor gitu. Jadi kayak baru baru memulai usahanya. Seperti itu sih kurang Oke. lebihnya. Baru memulai usaha dan iya ada investornya. Wah, ini kan tipikal startup banget. Ada lagi yang lain? Apa sih sebenarnya kapan sih sebuah perusahaan itu disebut startup? Kapan perusahaan tersebut bisa dikatakan ya bisnis bisnis umum gitu ya? Ada lagi yang ingin berpendapat? Pak Sukandar nih kayaknya mikir nih. Silakan Pak. Mungkin mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman berhubungan misalnya B2B dengan sebuah startup? Ya. Silakan Pak. Ya, bingung juga sih. Oke, bingung ya Pak ya. Sama Kenapa sih? apa Iya. ya? Ya itu sama sebenarnya pertanyaan juga itu, kenapa yang membedakan ini startup, ini bisnis biasa? Oke. Atau mungkin gini Bu Mega, mungkin ini mungkin aja ya. Kalau dia sudah mulai bermain promosi ke apa ya? Ke IT, ke teknologi, ke internet. Apakah sudah dikatakan sebagai startup seperti itu? Oke. Nggak tahu juga, masalahnya banyak nggak tahu sekali. ya. Iya. Karena kan kalau ngomongin internet kan hampir semua bisnis ya Pak ya sekarang udah permainannya internet kan gitu. Promosinya juga di internet tapi ini ada yang ini nih raise hand. Silakan Pak Adi. Halo. Iya Pak. Oke. Tadi startup dan konvensional ya Bu ya. Maaf, Siap. saya sambil ngurusin anak-anak juga. Kalau startup itu pengertiannya adalah perusahaan baru yang tidak hanya kita lihat dari segi umur. Tidak hanya segi umur, oh ini baru berarti startup. Enggak. Namun ada beberapa pola bisnis yang cukup baru. Kalau tadi bicara tentang kopi kenangan, biasanya cuma di kedai kopi. Kopi tubruk, kasih air termos, kasih gula, kocok-kocok, hidangkan. Ya. Adalah hal baru. Beberapa pola yang baru.
Perbedaannya kalau startup dan konvensional itu dari struktur organisasinya aja udah jelas beda. Contohnya, Pak. Masalah struktur organisasinya ya udah beda. Konvensional udah tahu kita biasa. Kalau di apa itu startup itu ada turut campur investor di dalamnya. Itu di struktur organisasinya ada. Oke. Terus dari segi pendanaan kalau konvensional dari pendiri dari kantong foundernya, kayak yang saya jalani ini adalah konvensional, bukan termasuk startup karena dari kocek saya sendiri. Kalau startup itu dari beberapa orang atau ada investornya di belakangnya. Oke, lanjut Pak. Terus kalau dari sisi keuntungannya sih startup sama konvensional itu, kalau konvensional ya itu udah jelas bentuk, pola, dan tujuan keuntungan dari sejak awal bisnis itu dibuka. Udah jelas banget. Kalau startup masih mencari pola bisnisnya, jadi keuntungannya itu untuk kembangkan bisnis. Kalau konvensional bisa langsung kita pakai untuk yang lain-lain, tapi kalau di startup itu keuntungannya untuk mengembangkan bisnis itu sendiri sampai akhirnya mereka menginjak ke scale up. Oke, lanjut Pak, ada Gitu. lagi? Ya, kalau konvensional sama startup juga dari segi cara bekerjanya pun juga beda ya. Cara bekerjanya jauh beda sih. Kalau saya rasakan, kalau konvensional pasti udah jelas bagaimana kerjanya, A, B, C, D udah pasti jadi. Tapi kalau startup itu fleksibilitasnya tinggi banget. Ritme kerjanya. Itu yang saya pelajari ya. Yes. Yang saya alami juga seperti itu juga sih. Oke. Kalau ada yang bisa dikurangi, silakan dikurangin, Bu. Kalau ada yang mau nambahin, silahkan. Oke, yang lainnya gimana? Ada yang mau menambahkan? Ya, jadi ini adalah sebuah ilmu baru nih, karena kita kalau ngomongin digital marketing itu biasanya berhubungan juga dengan perusahaan-perusahaan seperti startup, gitu ya. Nah, dari tadi yang sudah disampaikan sama Pak Adi, seperti struktur organisasi, gitu ya, biasanya memang struktur organisasi dari startup itu ada yang istilahnya CEO, CTO, gitu ya. CMO, jadi struktur organisasinya itu sedikit ya, biasanya 3 orang gitu ya, dimulai dari sesuatu yang dikit dulu, dan memang mereka memiliki keunggulan-keunggulan di bidang-bidangnya. Salah satunya adalah teknologinya pasti ada gitu ya. Nah, dan menurut saya yang paling penting yang membedakan antara startup dengan bisnis konvensional, salah satunya adalah disruption. Jadi kalau misalnya kita ngomongin mengenai disruption ya, atau bahasa Indonesianya adalah gangguan, itu merupakan ciri khas dari startup ya. Nah, apa sih sebenarnya disruption? Jadi disruption itu adalah sebuah startup keberadaannya biasanya istilahnya mendobrak gitu ya, industri yang sudah ada dan model bisnis yang lama ke model bisnis yang baru. Ya, jadi dia mendisrupt adanya industri yang sudah ada. Kalau kita ngomongin Gojek ya, sebenarnya dia disebut startup karena dia mendisruption industri di bidang transportasi, gitu kan. Transportasi di mana kita tahu yang paling umum di Indonesia ya kalau nggak taksi ya ojek gitu kan, di mana mereka dilakukan secara konvensional. Dan kita tahu di antara taksi dan ojek ini memiliki banyak banget permasalahan gitu ya. Ada yang harga taksinya nggak transparan. Wah, di Jakarta tuh parah banget gitu ya. Kalau misalnya kita naik taksi, dia pakai alat yang bisa argonya jadi cepet banget ya, sehingga harganya jadi mahal banget. Itu juga sesuatu hal tersebut tuh lumrah untuk terjadi gitu ya. Belum lagi supirnya tiba-tiba harus belok kiri, dia belok ke kanan. Wah, itu udah biasa banget di Jakarta gitu ya, sehingga banyak banget problems-nya gitu ya. Jadi mereka itu mendisruption ya, sehingga memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi
oleh industri-industri pemain lama yang tidak bisa di-solving sama mereka problems-nya gitu kan. Yang kedua, biasanya mereka memang industrinya lebih ramping gitu ya. Mereka tidak memiliki banyak aset ya, mereka tidak membutuhkan investasi yang besar-besaran karena mereka memiliki sistem bisnisnya adalah kolaborasi. Jadi mereka bisa tumbuh besar, mereka bisa semakin baik karena mereka melakukan kolaborasi. Nah, ini yang kemudian banyak sekali digunakan di berbagai macam industri yang lama itu ya, dan mereka mau tetap dianggap fleksibel, dianggap dinamis, dan terus kemudian mengikuti zaman ya. Jadi industri lama tuh apakah kemudian harus merasa kalah aja gitu berhadapan dengan startup? Harusnya nggak begitu gitu ya. Karena memang ada sebuah strategi-strategi khusus yang memang diterapkan oleh pemain lama supaya bisa sama-sama agile-nya gitu ya. Biasanya kita menggunakan kata agility, jadi mereka lebih tangkas, itu sebenarnya ada gitu kan. Kalau di industri manufaktur kita sebut dengan supply chain management, just in time, itu adalah istilah-istilah yang digunakan dalam industri manufaktur. Jadi gimana caranya kalau dulu di manufaktur mereka fokusnya adalah memproduksi secara mass production ya dalam jumlah yang banyak, mereka menggunakan push strategi, pokoknya gimana pun caranya jual laku silakan dilakukan, tanggung jawabnya dari sales gitu ya. Bagian produksi hanya memproduksi sebanyak-banyaknya gitu ya, semaksimal mungkin dan seefisien mungkin gitu kan. Seefisien mungkin dalam kacamata pemikiran lama ya harus sesuai dengan kapasitas sekali produksi. Kalau kapasitasnya 1.000, permintaannya 500, tetap produksinya 1.000. 500-nya mau gimana caranya dijual, itu adalah push strategi. Tapi sekarang industri udah mikirnya nggak boleh kayak gitu, dan nggak bisa seperti itu. Kalau industri masih berpikir seperti itu, biasanya mereka lama-lama akan punya masalah-masalah gitu, sampai ke bankrupt gitu ya. Sehingga mereka juga sudah harus melakukan re-engineering gitu ya. Re-engineering itu adalah perubahan yang luar biasa. Mulai dari internalnya sampai eksternalnya gitu ya. Karena sekarang persaingan bisnis itu bukan B2B lagi, tapi antara jaringan to jaringan. Makanya kalau kita ngomongin just in time, ya industri manufaktur harus tetap efisien, tapi juga harus tetap bisa memberikan produk yang berkualitas, dan juga harus bisa menyiapkan atau memberikan produk dengan cepat gitu ya kepada customer, dan juga dengan cepat mengikuti perubahan selera customer. Jadi sekarang bisnis industri itu semakin besar tantangannya ya. Saya nggak bisa bilang itu adalah problems gitu ya. Tapi semakin besar tantangannya gitu ya, karena kita menghadapi generasi-generasi yang sulit untuk dipuaskan gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin generasi muda gitu ya, sehingga kita harus terus mengikuti perubahan seleranya mereka gitu ya. Kalau kita ngomongin industri otomotif, memang masih menjadi market leader adalah Toyota ya dari Jepang. Mereka bisa mengklaim dirinya untuk bisa memproduksi inovasi baru ya kurang dari 2 tahun, di mana di bidangnya mereka, di industrinya mereka ya otomotif itu biasanya lebih dari 2 tahun baru kemudian mereka launching produk baru lagi gitu ya. Biasanya mereka selain melihat kebutuhan pasar, selera konsumennya maunya kemana, ngelihat dulu pesaingnya ngeluarin apa gitu ya, kemudian itu dijadikan referensi. Baru kemudian menciptakan, oh ini pesaing kita yang ngeluarin 3 produk, yang laku cuma yang A doang. Ya udah kita produksi inovasinya ngikutin yang produk punya pesaing yang banyak laku terjual gitu ya. Jadi biasanya followers akan lebih lama gitu ya mengeluarkan desain baru gitu ya, karena memang mereka membutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, itu simpelnya mengenai startup. Jadi ada beberapa poin-poin yang kemudian bisa disebut startup, dan saya juga bilang bahwa industri-industri lainnya harusnya juga bisa mulai istilahnya bekerja sama gitu ya, bekerja sama dengan startup untuk bisa menghasilkan bisnis yang lebih efisien, lebih ramping lagi, dan lebih dinamis, dan juga lebih fleksibel, lebih agile ya. Karena itu yang kemudian menjadi tuntutan pasar. Gimana caranya memberikan produk yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Itu adalah tujuan utama gitu ya. Jadi kalau di negara maju mikirnya semakin hari harusnya produknya semakin bagus,
kualitasnya semakin bagus, harganya semakin terjangkau. Itu adalah tujuannya. Oke. The new leverage ya. Jadi pengembangan yang baru gitu ya. Banyak sekarang di bidang pendidikan kita semuanya sudah online. Salah satunya adalah yang hari ini kita laksanakan gitu ya. Yang tadinya Institut Asia cuma punya kelas offline aja di mana mahasiswanya harus datang ke kampus gitu ya. Dan mungkin kita hanya memiliki market share yang terbatas gitu ya. Tapi dengan adanya online education dimanapun sekarang bisa kuliah gitu ya melalui online dan kita bisa mendapatkan pelebaran. Nah, online ini juga saya yakin bisa memberikan manfaat pada setiap industri. Sehingga Bapak Ibu sebagai garda terdepan ya marketing itu sekarang harus bisa pintar-pintar aja menggunakan internet khususnya di bidang Bapak Ibu yang sedang geluti gitu ya. Karena internet ini bisa memiliki fungsi sebagai pelebaran dari atau leverage dari market share. Jadi pelebaran pangsa pasar. Nah, internet salah satu contohnya juga chasing the customer ya, mencari atau mengejar customer gitu ya. Contohnya adalah internet TV ya atau smart TV ya. Sekarang nonton TV, sekarang TV-TV yang terbaru bisa connect ke internet secara WiFi, kita bisa nonton YouTube di sana gitu ya. Oke, jadi di mana internet TV ini membuat setiap orang yang melihat iklan yang berbeda, yang lebih relevan dengan diri mereka, gitu ya. Jadi sekarang iklan-iklan yang ada di YouTube ya, misalnya itu adalah iklan-iklan yang mungkin antar orang itu berbeda, gitu ya. Kalau zaman dulu ya, kalau kita lagi nonton RCTI, mau siapapun orangnya iklannya sama, gitu ya. Tapi kalau sekarang beda zamannya, gitu ya. Iklan itu hanya akan muncul kepada calon-calon customer yang relevan dengan target pasarnya ya. Makanya kalau kita ngomongin digital marketing, mereka itu di awalnya pasti nentuin dulu segmennya siapa, jangkauan geografisnya siapa aja, demografisnya seperti apa, usianya seperti apa. Itu adalah teori-teori dari segmentasi targeting positioning. Nah, ini juga contoh salah satu strategi di Google Ads ya, yang menurut saya juga efektif untuk digunakan adalah Google Remarketing. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah memiliki customer, Bapak Ibu tahu juga emailnya ya. Bu Mega, Dan bentar. Bu Mega yes, belum share. Oh, sorry. Makanya tadi tak kira Bu Mega ini masih lanjut melanjutkan God. diskusi tadi. Oke, sorry. Oke, nah loh. Oke, sorry. Ya, jadi ini tadi yang saya sebut the new leverage. Jadi ada pelebaran market share ya. Salah satu contohnya ada online course ya. Beberapa university sekarang sudah masuk ke sana. Kemudian ini juga salah satunya adalah chasing the customers. Jadi digital marketing itu memiliki sebuah cara yang sangat efektif ya, khususnya untuk mengejar customer yang sesuai dengan keinginan kita. Karena zaman sekarang mungkin kalau ngelihat iklan-iklan di internet yang ada di YouTube ya, itu pasti bisa berbeda-beda dengan customer lainnya. Karena mereka akan muncul ya sesuai dengan relevansi yang diinginkan gitu ya. Biasanya mereka akan melihat data kita gitu ya. Mulai dari data apa yang paling sering kita lihat, apa yang kemudian paling sering kita klik gitu kan. Kemudian apa preferensi kita dalam nonton, itu biasanya akan ya kemudian mengikuti gitu ya. Nah, ini Google Remarketing ya. Jadi remarketing itu biasanya kalau Bapak Ibu punya customer, entah itu prospek ya. Prospek itu berarti orang yang belum beli atau customer, dan Bapak Ibu punya emailnya. Jadi semuanya tuh sekarang melalui email. Nggak harus dari nomor telepon gitu ya. Nah, itu dimasukin ke Google, kita masukin email-emailnya gitu ya, database-nya, sehingga kita bisa melakukan penjualan ulang. Jadi mengirimkan
iklan-iklan terhadap customer-customer kita yang sudah pernah beli gitu ya. Atau dari remarketing ini juga kita bisa tahu, kita bisa menawarkan lagi gitu ya produknya, iklan yang sama terhadap customer yang sudah pernah beli produk kita gitu ya. Fokusnya apa tujuannya? Ya supaya adanya repeat order atau remarketing. Oke, jadi kalau misalnya prospek ya sudah masuk ke website kita, entah itu Instagram, entah itu marketplace kita, biasanya sudah tertracking nih gitu ya. Kemudian walaupun prospeknya keluar dari website kita, tapi jangan khawatir, dia tetap akan melihat gitu ya iklan kita dimanapun dia berada gitu ya. Ini yang kemudian pasti kita rasakan gitu ya. Di Instagram dia kasih iklan nggak mempan, kemudian di YouTube ketemu lagi sama kita dikasih iklan, baru kemudian tergugah untuk beli gitu ya. Remarketing. The social conversation ya. Jadi sekarang bukan lagi word of mouth ya. Jadi bukan lagi mouth to mouth, tapi sudah EWOM, electronic word of mouth, di mana mereka sudah bisa ngobrol dengan orang-orang yang tidak dikenal melalui sosial. Dan ini yang menjadikan brand kita gitu ya bisa dilihat positif atau negatif dari tanggapan customer melalui online gitu ya. Kalau misalnya positif ya berarti baik, tapi kalau negatif hati-hati karena 3 kali lebih cepat menyebarnya. Jadi secara penelitian seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin media sosial gitu ya, segmentasinya gitu ya, Facebook itu biasanya ngomongin mengenai dinner party, conversation gitu ya. Tapi kalau misalnya Twitter, bar talk. Jadi walaupun Twitter itu sudah mulai ditinggalkan gitu ya, tapi tetap aja ada segmen-segmen tertentu yang masih main Twitter. Dan ternyata katanya netizen di Twitter tuh lebih sangar dibandingkan Instagram gitu ya. Kalau YouTube itu biasanya movie theater, jadi kita lebih nonton video-video lebih panjang. LinkedIn kita ngomongin business conversation. Kalau Instagram adalah brosur katalog gitu ya. Jadi banyak industri tradisional yang akhirnya mereka memiliki katalog bisnis melalui Instagram ya. Jadi Instagram itu salah satu media sosial yang cocok dipakai untuk hal tersebut ya. Jadi ini ada beberapa segmen-segmen pasarnya. Big data, prediktif dan juga analisis gitu ya. Nah, ini ada salah satu perusahaan Amazon di mana mereka sudah mematenkan adanya sebuah teknologi yang diciptakan yang disebut dengan anticipatory shipping, di mana teknologi ini mampu untuk mengirimkan kepada Anda produk-produk yang mungkin Anda inginkan sebelum Anda beli. Oh, ternyata ini teknologinya Amazon toh ya. Jadi Amazon predict purchases ya, dia bisa melihat historical buying pattern kita ya, pola-pola kita dalam membeli sesuatu ya. Kemudian duration items are view, apakah kita melihat video itu sampai akhir, sampai habis biasanya gitu ya. Dan ternyata itu merupakan ciri-ciri kalau kita tertarik pada hal-hal tersebut gitu ya. Kemudian mengenai klik gitu ya, klik-klik yang kita lakukan dan juga wishlist activity-nya ya. Biasanya kalau di YouTube itu kita bisa punya subscribe. Jadi apa yang kita subscribe itu biasanya pasti akan muncul, apa yang kita follow juga biasanya akan lebih sering muncul. Dan ternyata ini adalah aplikasi Amazon yang menggunakan big data. Walaupun kita belum beli, tapi mereka sudah tahu bahwa kita menginginkan produk tersebut, gitu ya. Oke, nah dalam digital marketing itu ada the Royal Digital Family, gitu ya. Apa sih digital family? Kalau dalam kerajaan gitu ya, ada yang disebut dengan king, queen, prince, dan princess ya. Jadi bapak, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan gitu ya. Nah kalau king kita itu biasanya analogikan dengan konten, jadi sebuah konten ya. Jadi kalau kita ngomongin digital marketing tuh penting banget
berbicara mengenai konten yang ingin disampaikan. Nah, kalau yang Queen tadi ya tidak kalah pentingnya yang disebut dengan digital advertising ya, entah itu menggunakan Google Ads, Facebook Ads, Instagram. Halo? 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 Mega Bu Mega nge-lag. keluar ya? Bu Mega putus. Iya. Sebentar, saya. Oh, keluar Bu Mega. Oh, enggak, sudah join Halo? lagi. Sempat Halo? keputus, sempat Iya, keputus. betul. Oke. Sorry. Oke, lanjut. Kita ngomong yang pertama adalah konten, Bapak Ibu ya. Jadi konten itu biasanya memberikan value ya. Entah itu value-nya hanya sekedar hiburan atau agak serius dikit gitu ya, ngomongin informasi ya. Jadi biasanya bisnis-bisnis atau industri tertentu mereka memiliki segmen-segmen sendiri gitu ya. Kalau yang memang segmennya adalah lebih seneng atau lebih mudah masuk kalau misalnya kontennya adalah hiburan, ya berarti mereka memang fokus untuk ngomongin hiburan walaupun pasti ada tetap promosinya, ada tetap brandingnya gitu ya. Yang dikhususkan kepada orang-orang yang mengkonsumsi konten yang baik bersifat shareable atau berpotensi viral. Ya, jadi konten itu biasanya tujuan utamanya ya banyak di-share atau bisa viral ya, di mana konten bisa berupa segala bentuk file digital yang bisa dipertukarkan di dunia maya. Ini yang disebut dengan konten. Nah, gimana caranya membuat konten yang powerful ya? Yang pertama, kita harus bisa merancang konten yang berkualitas ya. Tapi kalau kita ngomongin viral, terkadang kontennya tidak berkualitas gitu ya. Yang penting FYP, wah ini adalah satu target utama dalam dunia digital sekarang ya. Mereka harus mencapai FYP. Walaupun sebenarnya apa sih FYP ya, FYP itu apa sih gitu ya. Itu saya belum pelajari. Kemudian pastikan konten Anda mengcover beberapa jenis topik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini ya. Kemudian Anda dapat meng-outsource pihak luar untuk menciptakan konten tetapi Anda memiliki panduan dan batasan yang jelas. Misalnya ketika kita sudah kehabisan ide gitu ya untuk bikin konten, kita bisa menggunakan pihak luar gitu ya untuk mungkin kolaborasi gitu ya untuk membuat sebuah konten tertentu. Kita juga harus bisa mengidentifikasi masalah utama dalam industri. Nah, ini adalah salah satu banget nih yang banyak membuat sebuah konten itu bisa viral karena biasanya mereka bisa menemukan gitu ya masalah utamanya apa yang ada hubungannya pastinya dengan produknya kita gitu yang kita jual lah gitu ya, dan juga harus bisa menyisipkan unsur marketing di dalam konten Anda. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas. Nah, ini contohnya adalah marketing, advertising, dan juga actual ya. Nah, ini sudah banyak sekali dilakukan ya. Advertisingnya menggiurkan, actualnya biasa aja ya. Beredar artikel tentang iklan McDonald's yang menipu, yang dimana customer merasa foto burger yang di iklan sama sekali nggak sama gitu ya. Nah, ini biasanya kalau di dunia industri generasi sekarang udah nggak bakal bisa berjalan dengan baik banget nih kalau mulai pakai cara-cara kayak gini gitu ya. Mereka pasti menginginkan gambar yang disajikan harus sama dengan apa yang mereka dapatkan gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan titik kepuasan apalagi kalau kita ngomongin online. Digital ads ya, digital advertising saat ini memang lagi naik daun. Pengeluaran untuk belanja iklan digital semakin meningkat ya. Jadi banyak para industri yang kemudian mengurangi pengeluaran promosi yang tradisional, kemudian mengalihkan kepada digital advertising. Jadi menggunakan Facebook Ads, Google Ads ya, di mana paling murah itu sehari adalah 30.000 ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai yang murah sekalipun ya, untuk mengiklankan diri sendiri gitu ya bisa-bisa aja gitu ya. Kalau dikali 30 hari ya sudah bisa ketahuan sebulannya harus berapa yang dikeluarkan untuk
mengiklankan satu jenis konten misalnya, ya. Kalau mau sukses, tentu tidak boleh ketinggalan memanfaatkan digital ads ini, gitu ya. Karena banyak sekali contohnya ya yang sudah berhasil meningkatkan penjualan menggunakan digital marketing. Tapi Bapak Ibu harus tahu gitu ya bahwa penggunaan digital marketing pertama kali itu jarang sekali yang langsung sukses ya. Jadi terkadang ada banyak buku-buku yang saya baca ya ketika kita berbicara mengenai digital marketing, banyak dari mereka yang baru menemukan polanya itu ketika 3 bulan sampai 6 bulan berjalan. Jadi mau nggak mau kita harus punya budget untuk ya uang hilang gitu ya, uang hilang untuk sekedar mencoba mana sih yang kemudian menjadikan target pasar saya yang paling oke, konten apa yang paling banyak disukai, dan yang pastinya berhubungan dengan sales saya yang semakin meningkat. Jadi itu adalah beberapa informasi yang harus diketahui gitu ya dalam dunia digital marketing. Nah, ini yang biasanya Bapak Ibu pelajarin ya kalau di sini sudah pernah ada yang mencoba untuk Facebook Ads. Kebetulan saya sendiri pernah mencoba. Salah satunya yang harus diketahui sebelum kita pasang iklan di Facebook Ads adalah kita harus tahu dulu secara geografis tadi segmentasinya mau menyasar ke siapa. Ya. Kalau ternyata memang produk kita bisa dikirim shipping all around the world misalnya ya berarti geografisnya bisa lebih luas se Asia mungkin ya. Maksudnya sebenua Asia gitu ya, atau hanya se-Indonesia saja gitu ya, atau hanya se-Jawa Timur saja, atau hanya di kota Batam saja. Jadi itu secara geografis. Nah, ini merupakan salah satu settingan gitu ya untuk melakukan digital advertising. Nah, kemudian ada juga yang mungkin saya pernah sih Bu pakai digital advertising tapi di Instagram Ads gitu ya. Hasilnya gimana? Biasanya sih hasilnya tidak akan signifikan terhadap penjualan. Ya. Jadi ternyata saya juga baru tahu bahwa Instagram Ads itu jarang sekali mengarahkan customer kepada penjualan. Jadi Instagram Ads itu hanya untuk branding. Ya, ternyata ini adalah sebuah strategi-strategi tertentu. Tapi kalau kita mau mengarahkan customer untuk membeli, biasanya kita harus membuat Facebook Ads. Ya. Jadi Facebook Ads itu lebih efektif kalau kita mau ngomongin banyak orang yang beli. Walaupun Facebook Ads itu juga bisa di-linkkan terhadap Instagram. Jadi bisa nih kita pasangnya Facebook Ads, tapi iklannya juga muncul di Instagram itu juga bisa. Gitu. Jadi lebih baik kita pasangnya di Facebook Ads aja, karena sama-sama 30.000 sehari. Ya, yang kedua site spesifik. Jadi kita bisa targeting ke situs-situs yang populer atau yang memiliki high traffic. Misalnya kita fokus, misalnya kita melihat orang-orang yang nonton atau follow misalnya Instagram ini, kita mau targetin orang yang sama itu untuk bisa ngelihat iklan kita gitu ya. Misalnya saya banyak follow mengenai diskon-diskon untuk perjalanan tiket-tiket internasional misalnya jalan-jalan kemana gitu ya. Sehingga nanti orang-orang yang nyari-nyari promo untuk tiket pesawat ke luar negeri itu biasanya nanti akan baca atau akan melihat iklan saya yang memang menjual tiket-tiket yang murah untuk luar negeri gitu misalnya, jadi site spesifik. Behavior berdasarkan kebiasaan atau perilaku tertentu itu juga banyak pilihannya gitu ya. Apakah mereka yang senang olahraga gitu ya, apakah mereka yang memiliki senang untuk nge-gym dan seterusnya, diet. Demografik ya, itu yang sudah dipelajari di awal mengenai usia, jenis kelamin, kemudian dan lain-lainnya, demografis. Oke, mobile. Jadi mobile merupakan anak dari kerajaan digital yang masih muda gitu ya, tapi telah menjadi perkasa. Dari waktu ke waktu penggunaan mobile phone bertambah banyak. Mobile kini merupakan perangkat nomor 1 dalam akses di dunia maya. Jadi apakah iklan kita itu bisa diakses melalui mobile phone gitu ya, atau hanya menggunakan web saja yang lebih enak untuk dilihat di laptop gitu ya dibandingkan di handphone ya. Nah, ini ada beberapa informasi menarik bahwa 48% orang akan memakai handphone saat makan, 40% orang memakai handphone saat belanja, dan 95% pesan yang masuk dibaca oleh orang ya.
Jadi ternyata kalau kita menyasar iklannya untuk masuk ke handphone, itu istilahnya akan lebih efektif dibaca gitu. Karena ternyata 95% orang tuh akan membaca pesan yang masuk. Makanya kenapa notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang kita install sekarang suaranya lebih lebih heboh gitu ya. Kalau misalnya iklannya dari Tokopedia, iklannya itu dari Shopee, itu kan ringtone-nya ada benar-benar nyata gitu, terdengar gitu ya, sehingga orang tuh akan lebih notif gitu ya. Itu adalah psikologi. Sosmed ya merupakan anggota muda yang paling manis dalam keluarga digital karena sosmed ini tidak hanya menyediakan percakapan sosial tapi juga menjadi alat ampuh untuk marketing dalam bisnis ya. Jadi sosmed itu bukan cuma ajang untuk flexing ya, pamer-pamer ABC ya, eksistensi, tapi di sosmed juga bisa menyediakan pertukaran informasi yang secara sosial dan juga untuk marketing. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu langsung lakukan kalau misalnya mau memulai social media marketing perusahaan. Jadi kalau misalnya saat ini Bapak Ibu masih menjalankan marketing secara direct marketing misalnya, kemudian mau mencoba untuk memiliki social media marketing perusahaan, hal yang pertama adalah bisa menentukan dulu kira-kira karakter personal perusahaannya mau seperti apa gitu ya. Walaupun industrinya mungkin tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang lucu, tapi mau dibuat karakter yang lucu ya nggak masalah gitu. Karena ada juga loh perusahaan-perusahaan yang memang mereka memilih image seperti itu gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan yang mereka memilih karakternya sebagai industri yang lucu gitu ya. Makanya banyak yang viral adanya para pramugara yang kemudian berpantun pada saat mau take off gitu ya. Atau karakternya mau yang ramah atau yang lebih profesional atau yang lebih smart gitu ya, itu bisa ditentukan gitu ya. Kemudian tentukan strategi komen perusahaan Anda gitu ya, apa yang boleh dan ada apa yang tidak boleh dikatakan. Nah, ini biasanya untuk mengurangi apa ya istilahnya head comment yang ada di media sosial kita supaya tidak memperburuk image dari produk kita pastinya. Strategi penyusunan konten, nah ini juga yang paling penting karena tidak semua waktu ya itu cocok untuk target pasar tertentu gitu ya, karena ada hubungannya jam-jam tertentu dengan perilaku target pasar kita untuk ngelihat sosial media. Misalnya contoh, banyak pekerja-pekerja kantoran yang mereka lebih aktif sosial media ketika jam 7 malam sampai jam 10 malam, ya karena mereka saatnya untuk main HP. Di luar jam itu mereka harus fokus bekerja. Tapi kalau untuk ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja, justru mereka akan lebih aktif di siang hari sampai sore hari, karena di jam-jam itu anak-anaknya udah pada berangkat sekolah gitu ya, atau mungkin yang kecil-kecil anak-anaknya udah pada tidur, sehingga mereka memaksimalkan jam-jam itu untuk ngecek sosial media, sehingga waktu-waktu tertentu itu ada hubungannya dengan engagement terkadang. Nah, itu harus dipelajari, harus diketahui gitu ya, kira-kira mana yang paling tinggi engagement-nya sehingga bisa banyak dibaca. Siapkan sumber daya manusianya. Ya pastinya harus ada admin tertentu ya, karena sosial media itu yang penting adalah konsistensi ya. Kalau memang engagementnya rame di jam 1 siang, ya harus konsisten posting di jam 1 siang, seminggu sekali atau harus setiap hari, itu kemudian harus konsisten gitu ya, supaya engagementnya lebih baik ya. Oke. Nah, ini materi saya yang terakhir, kita berbicara mengenai copywriting, karena menurut saya copywriting ini penting banget untuk dijadikan strategi sebagai digital marketing. Karena kalau kita ngomongin digital marketing, kita ngomong sama customer kadang tuh berupa tulisan gitu ya. Gimana caranya menggugah emosi, gitu ya, menggugah perasaan orang yang melihat tulisan kita gitu ya. Karena kontennya bukan video ya. Belum tentu konten yang kita berikan video. Hanya
poster, gambar, tapi copywriting itu bisa membuat orang jadi membeli. Nah, ini harus kita pelajari. Jadi copywriting itu bisa dipakai di caption-caption gitu ya. Jadi biasanya caption. Entah itu di YouTube, entah itu dipakai di website, ya. Jadi kayak landing page gitu. Entah itu caption untuk Instagram, apapun pasti butuh copywriting. Pastinya copywriting itu suatu tulisan yang mengarahkan konsumen untuk melakukan hal tertentu. Entah itu kita secara tulisan nyuruh mereka untuk subscribe, untuk visit web, untuk likes komen gitu ya, atau untuk download e-box, apapun itu ya. Nah, menurut saya kenapa sih copywriting itu penting ya? Jadi ini sebenarnya teori yang harus banget dipelajari di digital marketing, copywriting. Karena kalau kita bisa menulis dengan cara menggugah emosional, biasanya produknya akan banyak terjual. Dan kalau banyak penjualan, pasti akan banyak profit. Ya, jadi copywriting, digital marketing, ilmu mengenai bagaimana caranya menulis yang menggugah emosional gitu ya, ini harus banget dipelajari. Ya. Nah, jadi copywriting itu tujuannya ya mengarahkan pembaca untuk melakukan action yang kita inginkan. Jadi semi-semi hipnoterapi gitu ya. Kalau misalnya dunia sales, ngobrol langsung kan pasti ada tuh. Saya juga pernah diajarin gitu ya. Gimana caranya mengarahkan customer supaya closing. Banyak banget caranya hipnoterapi, itu saya juga belajar lah. Ilmu-ilmu NLP itu saya belajar gitu ya. Tapi kan itu kan disampaikan secara ngomong gitu ya. Lebih enak ya. Tapi kalau nulis tuh gimana gitu ya. Makanya banyak sekali para NLP sekarang beralih kepada NLP yang menulis. Jadi walaupun tidak ngomong, tapi juga tetap bisa mengarahkan pembaca untuk melakukan action yang kita inginkan. Ya, ini ilmu yang sangat menarik sekali untuk dipelajari. Nah, copywriting itu adalah magic word yang buat orang tadinya nggak mau jadi mau. Ya, kalau misalnya kita mau jualan profit, ya, jualan dan profit harus banget belajar copywriting karena copywriting itu memiliki membuat kekuatan kata-kata yang apapun bisa jadi terjual. Ya. Buat mereka berkata yes dan menekan tombol buy now. Okay. Kalau misalnya kita mau membuat copywriting, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Bahwa copywriting itu harus punya atau harus tahu target audience yang tepat siapa. Ya, tadi kita sudah belajar tuh. STP, segmentasi, targeting, positioning. Saya sudah bilang bahwa kita akan bisa mendapatkan omset yang kita inginkan kalau kita sudah tahu secara benar siapa targetnya, ya. Jadi apapun sebenarnya strateginya pasti ngomongin mengenai target audience. Kemudian copywriting itu tulisannya harus ada mengenai hal-hal yang bisa menyelesaikan problems-nya dari si target audience tersebut, ya. Dan copywriting itu harus fokusnya sama satu tujuan aja. Entah itu nyuruh mereka untuk subscribe, entah itu nyuruh mereka untuk follow gitu ya. Biasanya fokusnya lebih kepada satu tujuan supaya lebih efektif. Walaupun mungkin banyak sekali para content creator yang langsung ngomong tuh, follow, subscribe, nyalakan loncengnya dan seterusnya gitu ya. Fokusnya banyak banget, akhirnya nggak ada yang dilakuin gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin efektivitas, fokus pada satu tujuan. Entah itu kita mau minta dia untuk apa, fokus pada satu tujuan. Jadi satu copywriting, satu tujuan. Dan yang paling penting adalah menggugah emosi. Jadi emosi itu ya harusnya positif gitu ya. Emosi yang positif yang mengarahkan mereka untuk melakukan apa yang kita inginkan. Oke. Yang pertama adalah kita harus kenali dulu siapa audiens atau persona, customer persona. Nah, ini yang banyak sekali digunakan gitu ya istilahnya. Nah, customer persona itu bisa seperti apa? Contoh misalnya ini, namanya siapa gitu ya. Misal contoh nih, target audiens kita adalah ibu-ibu rumah tangga usia 30 tahun sampai 50 tahun. Contohnya siapa personanya? Ibu Tejo gitu ya. Ini Ibu Tejo sempat terkenal nih, sempat viral gitu ya. Karena dia merepresentasikan ibu-ibu banget gitu ya, ibu-ibu rumah tangga banget gitu ya. Namanya siapa, usianya berapa, gendernya apa, lokasi pekerjaan. Nah, yang paling penting adalah interest-nya gitu ya. Apakah dia interest-nya pada masak gitu ya, behavior-nya biasanya dia arisan, sosmed yang di-follow, komunitas yang di-follow, dan problems-nya apa. Contoh misalnya, customer persona
Ya, Mama customer personanya adalah Bu Tejo, di mana Bu Tejo ini mewakili satu persona. Ya, nah ini informasinya. Bu Tejo usia 40 tahun, perempuan, lokasinya di Jogja, pekerjaannya ibu rumah tangga, interestnya adalah masak, dandan, belanja, arisan, ibu rumah tangga banget. Behaviornya senang silaturahmi alias sambang tetangga, ngomongin tetangga gitu ya. Beres-beres, update status Facebook. Ya. Jadi ibu-ibu tuh lebih senang Facebook. Sosmednya resep makanan, alat-alat rumah tangga, gosip selebriti. Komunitas yang diikuti, arisan, kalau nggak arisan, pengajian. Gitu ya. Itu aja. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin produk mesin cuci, ini kita lagi ngomongin produk mesin cuci nih. Problemsnya yang biasanya dihadapi sama ibu-ibu ya adalah ngomongin cucian ya. Cepat numpuk ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu pasti paham banget gitu ya. Naruh sedikit, 1 hari kemudian udah beranak pinak gitu ya. Cepet banget numpuknya. Kalau mau cuci pakai tangan, itu capek. Walaupun memang hasilnya lebih bersih gitu ya. Kalau pakai tangan cucinya waktunya lama banget ya. Tapi kalau kita mau beli mesin cuci, takut boros listrik gitu ya. Pastilah. Jadi kalau pakai mesin cuci biasanya listriknya lebih boros. Nah, itu problems-nya. Kemudian dreams-nya, gimana ya caranya, walaupun kita harus menghadapi cucian yang numpuk, yang pasti akan numpuk gitu ya, kita bisa nyuci sambil masak, sambil beres-beres rumah, multitasking lah, cepat selesai kerjaannya. Sehingga ibu-ibu itu bisa punya lebih banyak waktu untuk belanja dan kumpul sama tetangga gitu ya. Dan mereka bisa punya mesin cuci yang kualitasnya bagus, tapi budgetnya lebih hemat. Nah, sehingga produsen dari mesin cuci itu bisa mengetahui kira-kira produk apa yang cocok untuk bisa mengatasi problem seperti itu. Ya, jadi kita harus bisa tahu dulu nih, kira-kira produk kita itu bisa solving the problems-nya seperti apa. Nah, setelah kita sudah tahu, ya, kita juga harus bisa menentukan jenis marketnya dulu. Market itu dibagi menjadi 3. Ada yang cold, warm, hot. Nah, apa itu? Jadi 3 jenis market. Kalau yang cold, itu biasanya belum kenal dengan kita sama sekali. Jadi belum kenal produk kita apa, brand kita apa, manfaatnya apa, ya, harganya berapa, dan seterusnya. Pokoknya nggak kenal sama kita. Kalau yang warm market, dia udah mulai follow-follow IG, kepoin, ya, tapi belum beli produknya. Ya, jadi sudah mulai follow, tapi belum beli. Nah, kalau yang hot dia udah gampang banget. Dia udah beli, dia udah repeat order, dan bahkan dia sudah rekomendasi produknya ke orang lain. Nah, ini 3 jenis market ini memiliki konten-konten yang berbeda, gitu ya. Contoh misalnya, kalau misalnya kita mau pendekatan terhadap market yang cold, maka konten yang cocok adalah yang menjawab keresahan dan keinginan mereka. Contoh, tips dan tutorial, ya. Nah, biasanya ini konten tips dan tutorial nih paling sering banget di reshare, ya. Karena isinya sebenarnya kan informasi, walaupun informasinya nanti solusinya adalah produk kita, gitu ya. Misalnya tips tutorial menggunakan hijab, padahal kita ya tahu yang kita pakai tutorialnya adalah hijab yang kita jual, gitu ya. Tapi embel-embelnya adalah tips dan tutorial, dan hal ini sangat efektif sekali, gitu ya, kontennya untuk bisa pendekatan terhadap market yang belum tahu kita sama sekali, gitu ya. Semakin banyak di share, maka semakin banyak orang yang akan melihat. Nah, kalau pendekatan sama warm market, ya, kontennya itu harus yang menghilangkan keraguan. Karena pastinya mereka udah kepo tapi belum beli, pasti akan ada keraguan, gitu ya, sampai akhirnya mereka belum beli. Nah, salah satu contohnya adalah konten mengenai testimoni atau cerita pengalaman pribadi setelah menggunakan produk atau jasa kita. Jadi, terkadang konten-konten tertentu itu memiliki segmennya masing-masing. Jadi nggak bisa tuh konten isinya testimoni semua, gitu ya. Karena testimoni ini efektif untuk segmen yang warm. Kalau yang hot, to the point aja, hard selling, info aja langsung, promo-promo tertentu yang bikin FOMO, gitu ya. Fear of missing out, jadi takut ketinggalan zaman. Oke, nah contoh copywriting, ya. Ini untuk cold, ya. Kita ngomongin mengenai tips dan trik. 5 cara menanam hidroponik di rumah untuk pemula, ya. Jadi ternyata angka itu adalah suatu hal yang sangat menarik. 3 cara, 7 hal, gitu ya.
Tapi kalau warm, ini tips menanam di rumah ala Raditya Dika pakai paket starter kit iPlant. Jadi dia jualan iPlant gitu ya, starter kit untuk bisa menanam di rumah yang simple. Jadi dia menjual alat-alatnya itu. Dan dia menggunakan Raditya Dika sebagai orang yang cukup terkenal gitu ya di kalangan muda yang istilahnya memberitahu bahwa dia juga pakai nih produk ini gitu ya. Warm. Lebih kepada testimoni yang hot. Cuma hari ini promo 70% ya. Ini adalah contoh-contoh copywriting berdasarkan dengan karakteristik dari market. Nah, ini contohnya nih ya. Jadi produknya adalah inform.id ya, cara berkebun hidroponik dengan low budget cold ya. Karena kita kasih tips-tips aja dulu. 5 tips ya, bikin hidroponik low budget. Atau tips mengenai strategi menjalankan bisnis di tengah pandemi. Swipe to more ya. Jadi biasanya tujuannya adalah ya orang bisa banyak yang reshare. Karena kita mau memperkenalkan dulu nih bahwa ada bisnis kita gitu ya. Nah, ini baru kita masuk yang warm. Testimoni pengguna Skill Academy ya. Dia tulis ya bahwa Mbak Nurul ini setelah menggunakan Skill Academy, dia merasa cocok dan seterusnya. Ya. Ya, jadi ini juga ratusan pengguna Skill Academy telah terbantu dengan adanya bimbingan karir ini. Ya, jadi ini adalah satu contoh mengenai testimoni. Hot, buy one get one free. Ya, buy 3 free apa? Ya, jadi ini adalah satu contoh untuk konten yang hot market. Nah, tadi kan konten, kita ngomongin sekarang copywriting. Ya, jadi copywriting itu sebenarnya ada teorinya. Ada yang menggunakan ABC atau framework lain seperti AIDA, PAS, PACE, B3, BAB. Ini banyak. Nah, di sini kita akan membahas beberapa framework. Salah satunya adalah ABC. ABC itu singkatan dari attention, ya. Itu biasanya ada di headline. Nah, makanya headline itu biasanya sesuatu yang, eye-catching gitu ya. Orang langsung kayak tertarik baca headline-nya aja, ya. Kemudian baru kita masuknya big promise di B. Di B itu biasanya mulai masuk ke tengah. Janji apa yang bisa kita berikan melalui produk kita. Baru yang paling penting adalah call to action. Hal apa yang bisa dilakukan customer kalau misalnya mereka tertarik sama produk kita. Itu penting banget, call to action. Kita langsung masuk ke contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh postingan dari Dewa Eka Prayoga, ya. Jadi ini adalah salah satu content creator. Dia menulis copywriting ABC, ya. Jadi attention dulu, ya, untuk mencari perhatian. Dia menulis isinya adalah problems. Contoh misalnya, udah deh, kalau sering ngalamin di PHP-in caboy atau calon buyer, memang udah waktunya ubah strategi dan evaluasi. Jadi attention nih, karena mungkin banyak sekali pemain online shop merasa di PHP-in sama calon buyer. Tanya-tanya aja tapi nggak beli gitu ya. Nah, itu udah harus pakai strategi. Nah, strateginya apa? Dia sebenarnya kasih solusi yaitu pakai belanja bio. Nah, jadi belanja bio ini sebuah platform yang bisa memfollow up secara otomatis. Jadi kan Bapak Ibu itu kadang ada tuh. Misalnya klik untuk chatting, udah tanya-tanya tapi belum beli, biasanya di follow up terus. Nah, itu secara otomatis bisa dilakukan sama belanja bio gitu ya. Tapi tenang, dengan belanja bio kita bisa dapat database-nya dan follow up secara otomatis. Itu big promise yang diberikan kalau kita menggunakan sebuah jasa tertentu. Baru yang terakhir adalah call to action. Apa yang harus customer lakukan kalau mereka tertarik, ya. Maka kalimatnya udah deh, coba aja dulu, klik link di bio saya. Ya. Jadi kalau Instagram memang kita nggak bisa kasih link langsung. Makanya banyak Instagram yang akhirnya menaruh linknya di bio mereka. ABC. Oke. Nah, itu ada juga yang lain bisa nanti dipelajari. Jadi ada juga yang menggunakan framework seperti AIDA. Ya. Oke. Nah, tadi kan kita ngomongin attention adalah headline. Nah, sekarang ada pola-pola penulisan headline yang menarik, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal copy paste aja, ya. Ada saya kasih 5 contoh di sini.
Contohnya misalnya, cara mudah keinginannya apa, hanya dalam waktunya berapa. Ya, ini adalah contoh headline yang bisa menarik. Ya. Contoh misalnya, cara mudah meningkatkan penjualan dari Instagram hanya dalam 7 hari. Wih, menarik nih. Saya seminggu udah bisa langsung omset saya meningkat hanya dengan melalui penjualan Instagram. Ya. Atau cara kedua, masalahnya apa? Keinginannya apa? Dengan angka langkah ampuh ini. Contoh, frustasi BB susah turun, masalah. Ya. Pengennya miliki badan ideal sehat dengan 5 langkah ampuh ini. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tinggal ganti aja nih frameworknya. 3 hal yang harus Anda hindari jika ingin bebas dari penyakit diabetes. Ya, ini angka, semuanya hampir ada angkanya. Oke, ini ada lagi. Kenapa Anda mudah stres dan frustasi? Wah, ya. Ini adalah salah satu contoh headline. Kenapa minum air jeruk setiap hari bagus untuk melangsingkan badan secara alami? Wah, ini apalagi jeruknya jeruk lemon. Benar itu, ya. Jadi aktivitas yang unik bagus untuk hasil yang dicapai. Ya, ini adalah salah satu contoh headline. Oke, itu saja materi dari saya. Ya. Apakah tadi sudah sedikit dijelaskan untuk UAS-nya, Pak Lukman? Belum, Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya bahas soal UAS, ada yang ingin didiskusikan mengenai copywriting? Apakah Bapak Ibu sudah pernah punya pengalaman bikin copywriting? Ya, jadi mulai sekarang, setelah sudah tahu teori copywriting, bikin caption dimanapun, kalau bisa jualan diri sendiri gitu ya, pakai copywriting gitu ya, itu menarik sekali untuk dicoba. Silakan, ada yang ingin didiskusikan? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang didiskusikan. Oke. Ada ini. Silakan Ibu Nikma. Berarti, halo, selamat malam Bu. Siapa duluan nih? Dari Pak Adi aja dulu, nggak apa-apa. Pak Adi Boleh. aja dulu. Oh, Pak Adi dulu. Ya, silakan. Pak Adi, Pak Adi oke. dulu. Monggo, Pak. Yang tadi Pak, soal UAS. Soal Apa? UAS, Bu Mega. Oh, Yang paling ya, oke. Tanya Baiklah. soal UAS, Ibu. Nanti saya mau jelasin lagi nih soal UAS-nya. Jadi, ini contoh aja sih sebenarnya, contoh video promosi. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu bikin contoh video promosi produk makanan lengkap beserta captionnya yang menggunakan teori copywriting gitu ya. Bapak Ibu bisa buat video promosi, durasinya maksimal 5 menit lah, nggak usah lama-lama. Entah itu Bapak Ibu ngomong sendiri boleh. 5 menit. 5 5 menit menit lama kan? semua ya? Mau Video selama. promosinya 5 menit juga semua ya Bu ya? Iya, satu aja Pak. Nggak usah lama-lama. Oh, salah satu ya Bu? Antara produk makanan atau produk kita sendiri gitu kan? Oh iya, sorry. Jadi ini berikut contoh video promosi produk makanan, tapi yang Bapak buat adalah produk Bapak sendiri gitu. Jadi ini contohnya yang saya masukin, ini kan sebentar saya play. Aduh. Ini gimana sih? Oke, saya stop share dulu. Jadi ini kan yang saya share. Ini yang saya share kebetulan produknya kan makanan. Oke. Jadi ini 1 menit doang sih sebenarnya dia pakainya. Lemot. Nggak bisa ke play. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi maksudnya, nah ini kan, nah kalau PD kayak gini boleh banget. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ini contohnya promosi produk makanan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bikin video ada fotonya gitu ya, atau hanya animasi pakai suara aja, itu boleh ya. Tapi yang saya nilai kan kontennya gitu. Kontennya yang kemudian benar-benar bisa menarik.
untuk orang-orang bisa jual. Bagi yang butuh editing foto bisa hubungi saya. Wah ya, gratis tapi ya, Shaldi. Nah, ini kan sekarang tuh saya rasa editing video itu adalah sebuah skill dasar yang harus dimiliki semua orang ya. Apapun lulusannya harus bisa edit video ya. Saya yakin minta tolong anak-anaknya aja edit pakai TikTok aja juga udah gampang ya. Jasa boleh Bu Mega, dan apakah wajib dari awal sampai akhir wajah harus tampil? Oh enggak Pak, monggo Pak. Tidak usah tampil boleh, setengah-setengah tampil juga nggak masalah. Tampil semuanya juga nggak masalah Pak. Berarti itu cuma salah satu aja kan Bu? Iyalah, video Makanan produknya atau Bapak sendiri. Ya pokoknya Bapak produk yang Bapak kenal lah. Kalau bisa yang Bapak jual gitu. Oh gitu. Ya. Nanti Oke. yang di-share ke Google Classroom hanya linknya aja ya Bapak Ibu, jadi jangan nggak usah di-upload videonya. Jadi entah itu videonya di-upload ke Instagram, ke Facebook, ke YouTube bebas. Jadi saya cuma butuh linknya aja, nanti saya tinggal klik masuk ke manapun bisa. Baik. Berarti kalau nanti kita bikin video produk kita, kalau cocok silakan dibeli ya Bu. Betul. Nah, Cocok betul sekali Pak Adi. iya, yang paling penting adalah call to action ya kan. Jadi ya siapa tahu Bapak Ibu habis ini pede gitu ya, bikin video untuk promosi gitu ya di Ya media soalnya sosial. Pak Sukandar udah pengen jualan juga itu. Jadi saya harapkan copywriting-nya bisa pakai teori yang kita pelajari hari ini gitu ya. Jadi ada ABC-nya. Jadi kalau mau langsung beli, tertarik, apa yang harus mereka lakukan? Ini dari Pak Denny. Untuk durasinya maksimal 5 menit. Bisa berarti ya? Silakan Halo, Pak. Bu Mega? Kalau pakai TikTok kan cuma Oke. 1 menit misalnya boleh. Boleh. Sambil joget-joget nggak apa-apa berarti. Boleh. Boleh. Cocok Bapak Denny Surya apa? Oke, Tadi Bu ada yang Nima raise hand, silahkan. Pak. Ya, ada Ya, yang Bu raise hand tadi. Nima silahkan. Halo, Bu Malam Nima. Bu Mega. Ya Pak. Malam. Iya Bu, sorry. Izin Bu Nima. off cam ya Bu. Siap. Boleh. Sampai lupa tadi mau ngomong apa. Apa ya? Untuk yang digital marketing, saya share sedikit mungkin ya Boleh. pengalaman saya. Akhir-akhir ini kan saya juga lagi belajar digital marketing di Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, sama apa ya? Ads. Ini kan kemarin ini kan saya lagi di kantor saya itu kan lagi ada event ya kan. Ada event itu pameran lukisan. Nah, itu suara saya jelas? Jelas Bu. Iya. Betul. Nah, itu tuh kebetulan saya juga ngiklan di Instagram Ads, Google Ads juga. Nah, itu memang kalau di Instagram sama sama Facebook kan memang lebih detail juga ya kan. Lebih enak juga, lebih spesifik ya kan. Yes. Cuman memang nggak bisa langsung, kalau mungkin tergantung eventnya juga ya. Kalau semisal produk mungkin selama ini kalau dari Facebook sama Instagram sama Google Ads itu memang belum seberapa langsung kelihatan terjual. Efeknya itu lebih cepat kalau semisal kita ngiklannya itu kayak di platform yang memang langsung jualan kayak Shopee Ads, itu memang langsung kelihatan. Nah, karena kemarin tuh eventnya lukisan, di Instagram sama di Instagram sama di Google Ads itu memang apa ya, hasilnya bagus. Cuman ada yang lebih bagus lagi. Jadi sekarang itu TikTok itu yang tadi Bu Mega bilang, kalau anak-anak hits sekarang bilangnya FYP ya. Oh iya, FYP. Padahal kita itu nggak ngiklan di TikTok, tapi kita bisa sangat viral di TikTok gitu. Jadi
akhir-akhir ini pameran kita tuh jadi membludak gitu. Jadi apa ya? Kalau dulu itu istilahnya kan mulut ke mulut ya. Sekarang itu ya dari FYP itu TikTok. tadi. TikTok. Oke, kalau TikTok FYP gitu. itu yang disebut viral tuh berapa juta view, Bu? 1 jutaan? Masih ratusan ribu sih. Ratusan ribu ya? Masih ratusan ribu. Ya. Jadi memang itu juga enggak semua apa ya? Enggak semua aplikasi sorry. Gimana ya? Nggak semua iklan video kita itu bisa dilihat semua orang. Jadi kalau misal produk, kalau event kita itu lukisan, itu bakalan nampil di orang-orang yang memang suka lihat lukisan, pameran kayak gitu. Nggak di semua, ya benar kata Bu Mega, nggak di semua akun bisa nampil gitu. Oke. Itu bisa cerita Bu, Karena, spesifik kontennya apa di TikTok gitu, bisa sampai seviral itu gitu. Kebetulan itu viralnya itu bukan dari TikTok kita, jadi viralnya itu dari TikTok salah satu pengunjung yang memang dia itu kontennya itu tentang pameran. Okay. Jadi mungkin itu sengaja atau tidak sengaja? Artinya sengaja yang mau dibayar? Nggak sengaja. Wow. Nggak sengaja. Jadi kayak, loh kok banyak banget gitu kan tiba-tiba yang daftar gitu kan. Terus setiap pengunjung itu kita tanya, tahu dari mana ya gitu kan. Dari TikTok akun siapa gini kan. Terus awalnya memang dari satu akun ya kan. Lama-lama tahu dari mana? Dari TikTok. Oh, akun mana gitu kan. Itu kok sudah FYP mereka itu. FYP. Jadi bukan viral lagi ya bahasanya, tapi viral FYP. Iya, viral lagi. Jadi memang jadi saya belajarnya itu memang kita iklan itu juga tergantung event sama event itu menyesuaikan. Ada cocok-cocokannya gitu ya Bu ya. Iya, jadi kalau mau langsung kelihatan penjualan ya kita langsung iklannya di Shopee, di Tokped. Kalau mau branding di Instagram, di Google Ads juga kayak gitu sih. Jadi nggak bisa disamaratakan per eventnya juga. Gitu sih. Thank you Bu untuk untuk ini experience-nya, betul ya. Ada lagi? Silakan. Udah ya Bu ya? Cukup Bu? Sudah. Oke, ada lagi? Terima kasih sama-sama. Monggo Pak Lukman. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi terkait materi Ibu Mega hari ini? Materi terakhir loh. Jadi iya, uang saya sengaja saya buat Bapak Ibu untuk keluar dari zona nyaman yang tadinya pakai direct selling. Silahkan mencoba untuk bikin konten ya sekreatif mungkin. Durasi nggak begitu penting, yang penting kualitas ya. Betul sekali Pak Adi. Cocok Pak. Benar, yang penting kualitas ya. Saya lihatnya dari hal itu. Gitu. Cocok. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, UASnya ada yang nanti langsung dibuat di Google Classroom gitu ya Pak ya, untuk pengumpulannya sudah ya saya Pak khusus. Buat. Oke, iya Bu. Siap. Kayaknya sudah cukup jelas nih UASnya. Oke. Waktunya berapa seminggu ya Pak ya? Berarti ya? Waktunya itu Bu, kalau kelas online itu karena nanti perkuliahannya itu kita mulai masih Juli, berarti waktu UAS itu 2 minggu. Oke, berarti maksimal pengumpulannya kapan Pak? Maksimal pengumpulannya itu adalah tanggal 22 Juni. Oke, wah, 2 minggu lah bisa lah bikin video atau yang mungkin menarik. Bisa mix ya, 2 video. Terserah, bebas. Bisa buat sekreasi sebaik mungkin ya Bu Mega ya. Iya benar. Produknya harus jelas ya. Quality produknya quality foto videonya juga harus jelas gitu ya. Oke. Betul. 2 minggu. Yap. Ya.
Cukup Bapak Ibu? Oh, Pak Sukandar silakan. Ya, terima kasih. Enggak, ini mau menanyakan aja Bu Mega. Iya Kalau Pak. yang masuk di dalam iklan atau review itu enggak cuma produknya aja, tapi tempatnya juga. Itu boleh enggak? Oke, karena contohnya apa Bapak? Produknya apa Pak? Misalkan ya, saya mau bikin video mengenai salad. Dan yang terkenal itu ada mereknya gitu loh. Jadi namanya adalah King Salad misalkan. Jadi saya mau bikin video itu adalah nggak cuma produk saladnya aja, tapi juga tempatnya. Oh, tempatnya nyaman nih ceritanya. Jadi mulai masuk ya sudah ada bayangan sih. Jadi tempatnya ini bercerita tempatnya yang sangat nyaman, plus yang utama produknya iya gitu loh. Itu boleh nggak? Jadi produknya tuh bisa di dine in, bisa di take out juga gitu maksudnya ya Pak ya. Boleh, silakan. Jadi kalau khusus untuk produk-produk yang bisa dinikmati di tempatnya, bisa juga iklankan mengenai kelebihan itu gitu boleh. Tapi kalau memang produknya bisa dikirim aja secara online, ya berarti fokus hanya untuk produk atau jasa. Jasa juga boleh lah gitu. Terima kasih. Kalau jasa pasti harus prosesnya kan, prosesnya yang diperlihatkan. Gitu. Sama-sama Pak. Pak Sukandar kayaknya sudah siap ini Bu. Udah. Jangan kalah sama anak S1 reguler lah, bikin video-video ini udah pinter. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Siap. Oke, kayaknya cukup ya. Oke, kalau terima cukup kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Mega atas penyampaian materinya. 7 kali pertemuan dengan kita semuanya. Semoga ini bermanfaat kita semuanya dan semoga ini tidak hanya berhenti di sini saja, tapi bisa kita diskusi di lain waktu, di lain kesempatan. Kalau ada pertemuan atau seperti apa, kita bisa cuap-cuap di mana-mana seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan perkuliahan terakhir untuk periode pertama, gitu Bapak Ibu. Nanti perkuliahan akan dimulai lagi, yaitu adalah awal bulan Juli, yaitu masuk di periode kedua, pastinya dengan mata kuliah yang berbeda, seperti itu Bapak Ibu. Untuk mata kuliah nanti akan langsung disampaikan via grup pengumuman kelas TI online, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Selama mendampingi Bapak Ibu semuanya, pasti banyak salah atau ucapan yang tidak berkenan. Saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas support selama ini Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan yang luar biasa. Dan pastinya jangan lupa Bapak Ibu ngisi review ya Bapak Ibu ya. Reviewnya terkait dengan perkuliahan kita selama ini. Nanti link reviewnya akan di-share di grup juga. Akhirul kalam dari saya, terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat sejenak, sampai menunggu periode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih sama-sama Bapak Ibu. Semuanya Bapak Ibu. Bu Mega. Halo Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Sami-sami Pak Adi. Terima kasih Pak Lukman. Sami-sami Pak Martinus. Semangat Pak Martinus untuk masih lemburnya. Masih di tol Pak. Oh masih di tol. Oh udah di tol. Udah balik kanan masih di tol ini. Oke, hati-hati di jalan. Oke, siap Pak Adi, lanjut Pak. Terima kasih Bu Mega, Pak Lukman. Terima kasih Pak Denny.